Kalau misalkan lu kerjanya ngaco, ya udah paling lu cuma gue pecat gitu kan. Jadi lu work for the company, tapi kalau gue work for you gitu kan. Dalam arti apa? Gue kalau misalkan nggak kerja benar, nggak bisa bayar gaji. Sesimpel itu. Ketika lu udah 30 something masih dengan posisi yang sama, something wrong with you. Something going on itu. Iya. I would rather fucking tired daripada ibaratnya fucking broke gitu. Hi, welcome to Surreal, hosted by Dedi Wiryawan. Joining me today, Domex Mendy, ex-Kakao and Path. Let's hear about his new venture journey. Enjoy the show. Here, we're going to talk about business, entrepreneurship, personals in the most authentic way by keeping it so real. Hi, welcome to Surreal. Hari ini kita kedatangan Bapak Opa Domex. Halo Max. Yeay. Apa nih, bahasa Korea atau apa nih? Anyong. Annyeonghaseyo, sampai kesmida, kesmida. Oke. Gue bingung mau merespon apa. Vocab Korea gue dikit. Kita mulai dari yang recent dulu kali ya Max. Sekarang kan jadi buka warung Korea, jualan ayam goreng. Ya. Nore, namanya Nore. Oh, langsung jam ke iklan ya? Langsung jam ke iklan, langsung ke placement. Langsung ke placement ya. Nah Max, ceritain dong Max, quick background kan yang gue tahu kan lu dari Perth. Nani nana ngerjain apapun di Perth, sempat ke Indo, terus lu sempat di Korea juga lama. Nah, journey-nya gimana Max? Sampai akhirnya end up buka warung perkoreaan ini. Ini rada lucu nih. Gue selalu kalau di sosmed gue selalu bilang kayak professional cosplayer. Iya kan? Oke. Soalnya barang atau kerjaan yang gue kerjain less likely akan sama atau industrinya akan sama atau yang gue sangat nyaman ngerjain gitu. Nggak mungkin gitu. Lompat-lompat. Yang paling lucu jadi paling awalnya sekali itu kalau dirunut jauh banget, justru kerjaan gue pertama kali itu sebagai DJ. Kerennya ya DJ. Ini gue aja gue baru tahu. DJ. Tapi disc jockey alias tukang cuci piring. Oke. Disc jockey. Nah itu untuk official jobnya setelah gue lulus. Kalau sebelumnya kan banyak lah ya, kerja serampangan, nganterin roti jam 3 subuh lah, kitchen hand lah, terus ibaratnya bersihin kantor lah. Itu banyak lah. Tapi kalau official jobnya setelah lulus dan under payroll itu sebagai chef. Oke. Nah karena pas gue bilang kan, pas lagi nyuci piring, salah satu sous chefnya tuh ada yang cabut. Gue pas kerja di salah satu Italian cuisine atau restoran di Perth itu yang quite prominent lah, quite well gitu. Nah langsung gue challenge, gue bilang suka makan enak tapi nggak punya duit, most likely akan masak gitu. Oke. Ya kan. Dan zaman dulu belum segitu aktifnya internet. Nah segitu tuanya ya. Ini kita ngomongin timeline tahun berapa nih? Wah gila, itu early 2000 itu. 2001, 2003 lah itu. Nah itu gue challenge chefnya, gue bilang gue denger lu ada chef yang cabut gitu. Kalau gue masakin enak, lu hire gue ya. Italian nih? Italian. Italian tuh lumayan basic tapi kompleks gitu kita bilangnya. Gue masakin besok pagi suruh datang, gue masakin dari entree sampai dessert. Sampai kasarnya udah deh yang familiar, yang paling basic, yang kasarnya bumbunya juga nggak ngaco-ngaco, kayak tiramisu gitu. Udah gue bikinin itu gitu. Kalau pasta itu kan kita udah gampang lah gitu. Akhirnya lucunya keterima gitu. Nah itu pekerjaan pertama. Punya uang beli kamera jadi fotografer. Itu foto udah sampai mana-mana gitu kan. Gitu gue udah foto sampai buat Playboy, udah sampai kalau majalah yang cowok tuh banyak lah ya, Maxim, FHM dulu zaman dulu di Australia, sama di Playboy tuh sampai Playboy US juga dipakai fotonya. Terus punya duit lagi beli komputer. Jadi graphic designer gitu. Setahun ya mungkin gara-gara diajarin sama housemate lah ya. Housemate gue dulu emang graphic designer gitu. Beraniin kerja, ngelamar nih, ini tertolol juga nih. Ini audiensnya bebas kan, jadi sharing nih kan. Jadi tertololnya itu gue coba ngelamar kerja jadi graphic designer, keterima. Dan gue tulisnya kayak ibaratnya Adobe Illustrator, gue bilang ya advance. Photoshop udah lah ya, cuma dasar ilmunya Photoshop gitu. Wah, Photoshop tutup mata lah. Nah untungnya pas pertama kali kerja, belakang gue tembok Dad. Jadi nggak kelihatan kalau gue sebenarnya googling nih cara gimana bikin pakai Illustrator, atau ibaratnya dulu pakai, kalau printing company pakai Quark Express, pakai apa segala macam. Corel gak sih dulu juga tuh Corel? Asli tuh, itu lawas banget. Nah pokoknya dari situ gue jadi graphic designer, baru abis itu dapat awards. Within 1 tahun kurang lah ya,
Nah habis itu masuk ke company yang menjerumuskan gue dengan segala macam dosa all in one gitu kan. Bukan Seven Deadly Sin lagi nih, udah pokoknya semua pengenalan dosa tuh di company itu gitu. Itu gue jadi creative director, abis itu salah satu si levelnya keluar gue jadi managing director. Itu yang gue bilang tuh, yang dimana kehidupannya langsung switch kalau tahu Wolf of Wall Street. Nah Begitu itu tuh. yang namanya narkobis, yang namanya company anak muda sebelum ada era startup itu hype kayak sekarang ya, kayak dulu lah. Sekarang nggak terlalu hype lagi kayaknya. Misalkan kayak ada siapa dulu, Black Eyed Peas lagi konser, disuruh datang Jack. Ke Buat kantor. acara internal. Acara internal. PDD datang, bosnya gue partner gue lagi ulang tahun suruh datang. Jadi seabsurd itu gitu. Karena bisnis kita kan memang SMS satu bola bumi itu SMS kita pegang gitu kan. SMS promotions untuk ngeblas. SMS promotion dari yang asalnya text horoscope to get your daily inilah. Sampai ibarat text flirt gue inget banget tuh. Nanti dikasih tuh gambar-gambar porno on daily basis gitu. Ketika website yang hub-hub yang orange itu belum ada, gue udah punya website porno duluan di Australia gitu. Tapi kita tidak register di situ gitu. Sampai akhirnya ya udah bokap sakit, akhirnya nyokap tahu tuh kalau gue balik udah pasti dia nggak bakal balik lagi nih. Udah pasti ditinggalin kan kehidupannya di sana kan. Akhirnya gue balik karena nggak ada temen, gue mikir mau kerja apa nih. Seperti biasa Domex sebagai professional cosplayer bikin macam-macam gitu kan, sampai bikin website dating lah. Wafu. Terus misalkan sama partner gue dulu yang housemate gue si Jonathan, kita bikin dulu sebelum Halodoc namanya Tips Dokter. Dan rata-rata ketika kita establish startup itu kita boleh bilang rada kecepetan ya, mungkin kayak 5 tahun kecepetan gitu. Oh, wave-nya terlalu early. Way too early. Way too early before banget. Tokopedia, Gojek, Bukalapak baru-baru launch. Waduh, gue kayak pas lagi di interview pas lagi zaman-zaman speakeran juga, gue masih sama William itu masih sama-sama apa ya, masih kuyu-kuyu, masih cupu-cupu gitu. William pun masih muter kali itu. Iya, William Tokped pun masih ini banget gitu kan. Early startup lah. Akhirnya along the way gue masuk ke Kakao. Kalau tahu aplikasi sosial media namanya Path, itu rata-rata orang pakai kan. Itu rata-rata orang pakai tuh. Lucunya ya gue kasarnya Chief Evangelist, karena gue benci banget dengan role CEO nih sampai detik ini nih. Jadi gue bilang let's call it Chief Evangelist Officer. Disingkat CEO anyway gitu, tapi kan nggak dibilang sebagai eksekutif. Gue sendiri sampai detik kita tutup company nggak pernah pakai aplikasi Path-nya. Yang di handphone gue dari gue join itu ini ya beta apps-nya lah, yang kasarnya yang kita mau launch atau apa yang gue mau mesti review dulu gitu. Nah itu yang gue pakai. Karena nggak mau atau karena apa ya? Takut bias apa emang lu nggak pakai aja? Nggak pakai aja kayaknya deh. Ya pasti orang-orang pergi pakai BBM, Path segala macam itu gue sendiri udah nggak pakai. Gitu. Setelah dari itu sama tuh kan, tuh juga company lucu banget. Ketika sebelum join dia mereka nanya mau masuk nggak take over ini gitu. Ya simple, tanya kayak staffnya berapa, capital life-nya tuh tinggal berapa segala macam. Terus gue bilang yaudah kalau mau join, the only way gue bisa nge-run company-nya ketika gue tahu company-nya gitu. Kalau misalkan gue join udah langsung 500 orang, rada susah gue bilang gitu kan. Terus gue tanya misalkan berapa orang Korea yang di sini, karena kan di acquire sama Kakao 100%. Timeline-nya tuh Kakao dulu atau Bakri dulu sih, Max? Bakri dulu. Bakri dulu baru di buy out semua kan, 100% sama Kakao. Nah, dari situ udah nih gue bilang, berapa orang Koreanya? 40. Waduh, semuanya tinggal di top floor, Dad. Udah gitu ya dengan all the facilities segala macam kan. Staffnya yang lokal berapa? Gopek something lah. Developer di sini berapa? Sekian gitu. Hampir cepet lebih lah. Gue bilang, wah berat juga ya dengan capital yang tersisa nih gitu kan. Gue bilang yaudah deh kalau lu mau memang gue have the opportunity to join company. Kayaknya mesti restart the whole company. Gitu akhirnya 2 minggu setelah itu baru mereka decide yaudah deh kita restart the whole company, dalam arti kita pecat nih, clean slate. 100%. Bedol desa men, dalam arti langsung kecuali gue bilang yang gue tinggalin itu cuma 3 orang, itu OB. What? Iya, karena 3 orang OB. Karena apa? OB yang tahu kondisi kantor kan. Jadi lu bisa menanya apapun yang operasional sama dia tuh. Betul. Nah itu yang gue, karena kan kasarnya kalau company-nya mungkin sebelumnya atau previous leadership-nya gagal kan bukan OB nothing to do with betul, whole things kan. Nah akhirnya kita restart semua, itu kita nge-hire
500 ulang lagi tuh kayaknya dalam sebulan deh. 500 lagi. 500 lagi dalam sebulan. Ada yang 200 orang, 100 plus itu 150 lebih lah, itu kayaknya kita acquire company, tapi the rest itu kita benar-benar hire from zero. Jadi kita bagi lah, kan gue partneran ada 3 gitu kan, yang dua orang Korea, karena kan gue butuh tetap orang Korea buat bantu communication ke HQ kan. Kalau misalnya gue mungkin rada susah, karena apalagi mereka kan full on nih Korean kan. Mau lu kasarnya udah di Gangnam gitu, misalkan kayak CBD-nya itu belum tentu bisa bahasa Inggris gitu. Jadi gue butuh memang local partners yang local partners dalam arti di Koreanya gitu kan. Nah udah gitu sama nih, kita bagi tugas, kita bertiga interview masing-masing. Tapi dari awal sampai detik ini pun kalau gue interview, gue cuma cari 2 kriteria gitu kan. Apa tuh? Dalam arti cuma cari lu mau kerja sama jujur, udah. CV lu udah difilter dari HRD kan. Skill? Enggak Jack. Kalau bodoh bisa diajarin gitu. Iya sih. Kalau bad attitude lu mau apain juga susah gitu kan. Nah makanya cepat prosesnya. Jadi kita hire 500 itu sangat cepat. Bagi gue lebih gampang kita hire daripada nanti misalkan amit-amit kenapa-napa orang yang ngaco. Karena kan on papers pasti udah very impressive kan. Dan gue yang gue tanya, selalu kalau misalnya gue interview gue gak pernah nanya kayak yang relate ke kerjaannya, tapi yang relate ke personality-nya. Yang sih ya kasarnya udah berkeluarga atau belum. Biasanya kalau weekend ngapain, ada hobi yang kasarnya bukan hobi umum gak. Nah gue pelajarin personality dari situ. Makanya interview gue rata-rata 5-10 menit udah ngerti gitu. Karena misalnya udah susah kan, lu on papers pasti bagus gitu. Ketika udah kerja, antara dia ada potensi untuk jadi toxic di kantor, atau dia gak kuat dengan pressure, itu akan kelihatan tuh seminggu di awal. Jadi pas lagi udah join, gue selalu kasih buffer juga lah, 15-20% untuk staff ya. Jadi banyak yang gue pecat dalam 2 hari, seminggu kurang, itu banyak. Karena itu proses filter awal aja gitu kan. Dan saat proses interview pun udah kita bilang, kalau lu willing to jump into this company, ada possibility mungkin kalau misalkan lu bukan orang yang tepat atau tidak match dengan DNA yang kita coba bentuk, ya mungkin bisa kita keluarin within a very fast pace gitu. Itu pas lu bedol desa terus akhirnya udah terisi lagi sampai 500. Terisi lagi. Gue gak ada ini juga ya, gue gak ada re-interview ulang dari yang existing sebelumnya, gue gak ada. Bertahan berapa lama Max sampai akhirnya done gitu? 3 bulan kayaknya. Sampai probation abis semua itu. Enggak, bukan company-nya. 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. 3 awesome years gitu kan. Akhirnya udah gue bilang, udah gue benerin kan. Di saat itu lucu nih. BBM hancur, aplikasi hijau yang dari Korea juga hancur gitu kan. Kita hancur banget gitu. Akhirnya gue betulin gitu. Gue betulin sampai udah flat gitu kan. Dalam arti berkurang udah zero, udah mulai increase ulang lagi, udah mulai monetize gitu kan. Udah gue benerin terus reporting nih akhir tahun gitu. Kita kan selalu ada annual expo lah di Koreanya gitu kan. Karena biasanya karena company-nya IPO jadi mesti ada reports yang bisa naikin value-nya lah. Yang IPO-nya kakaonya ya? Kakaonya. Oh, oke. Udah gue benerin, udah monetize, udah kebentuk lagi gitu ya. Cash positif lah, biarpun kasarnya belum yang satuan gede sekali, tapi udah cash positif. Terus pas gue tanya gitu ke HQ gitu, udah nih, udah kelar nih, gue minta top up dong gitu, gue mau scale company-nya nih. Kan gue bilang kan, ketika gue hire 500 pun, itu tidak include developers gue maunya 100% di Korea. Kalau di Indo nanti berarti OPEX gue akan boncos banget kan. Gue bilang, gue mau minta top up dong kayak Vital gitu, gue mau bentuk tech team yang lebih solid lagi, internal segala macam, biar developmentnya bisa gue control gitu kan. Gak di approve dong. Yaudah, terus mau gimana? Yaudah jual aja. Si ngehe. Tiba-tiba iya udah jadi mulai sehat malah. Iya, waktu itu dijual akhirnya udah kita decide jual, akhirnya nggak ada yang mau beli. Gue udah roadshow sampai KSA, Kingdom Saudi Arabia, karena second largest user kita itu sebenarnya di Arab. Iya, gue ingat tuh pernah lihat datanya gue. Nah itu lucu banget, di Indonesia sebagai sosmed, dalam arti sebagai secluded atau ibarat eksklusif friends only sosmed, di sana jadi dating platform untuk orang kenalan. Jadi lucu sekali lah itu, kita pas lihat numbersnya atau kita lihat keywords yang dipakai, memang ya dating gitu. Topnya Indo apa mereka? Number 1? Kita tetap. Oh Indo. Nomor 2 mereka. Lumayan. Numbersnya lumayan aktif gitu. Kita kira udah cabut gitu kan. Udah along the way. Baru karena si Jompo ini punya kemampuan
yang cukup susah diharapkan. Bikin apa ya? Gak lama terus gue lagi abis selesai meeting, tiba-tiba ada orang datang nih. Ini lucu sekali gitu, ada orang datang, dia punya motor listrik, Jack. Akhirnya ngobrol-ngobrol segala macam, kita kembangin motor listrik dong. Si Domex ini yang nggak punya knowledge atau sama sekali nggak pernah ada interest sana. Itu motornya kagak bisa, bro. Lu nggak bisa naik motor, Max? Kagak bisa. Pasti R&D gue diboncengin sama bapak-bapak tua. Kita develop segala macam itu motor listriknya karena gue tahu R&D atau ibaratnya resource gue lumayan lebih solid di Korea. Partner gue juga di sini solid, hebat-hebat lah orang di industrinya lah. Akhirnya gue coba develop R&D di sana. Dan kita di-invite sama government sana juga untuk kasarnya ada nggak nih yang bisa kita coba collaborate bareng nih dengan motor listrik kalian sama teknologi kita. Karena untuk baterai kan mereka lumayan solid sekali gitu kan. Korea baterai doang nih apa sampai motor-motornya juga? Baterai dan powertrain. Powertrain itu motornya berarti ya? Yang muterinnya gitu. Akhirnya kita develop di sana gitu. Terus ya udahlah ya, kan tahu lah dalam arti seperti hal Tesla gitu kan, ketika mereka pertama kali promote produknya kan yang dia push pertama si model S dulu kan. Iya benar. Ya kan, dengan alasan nggak mungkin dia tidak punya enough capital to proceed with yang mass marketnya nih. Yang mass market terus ada Model harga, 3. ya, Harga lebih murah, berarti kan capacity mesti lebih masif gitu kan. Kalau yang premium dalam arti model S itu lebih banyak dimaklumi. Kasarnya gue telat nih setahun, tahun berikutnya gue telat lagi setahun. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Karena yang membelinya itu kan bukan mobil pertamanya dia gitu. Tapi kan gue mau punya mobil yang orang lain belum punya gitu kan. Sama yang kejadian sama kita juga gitu. Ketika kita bikin motor itu, kita juga nggak jualan motor bebek, langsung superbike. Yang lebih kocak lagi, yang lain tuh kejar development itu cari cepet-cepetan lah, dalam arti cepet-cepet rilis, cepet-cepet mass, cepet-cepet yang rilis, lain cepet mass gitu. Dan itu sama maunya tuh yang speednya yang gila-gilaan gitu. Jadi kalau kita enggak, karena kekencangan kita pelanin. Oh gitu. Kalau mobil ada joknya Pak, ketahan gitu kan. Nah kalau motor nggak ada gitu kan. Akhirnya kita coba pelanin karena balik lagi nih safety measures-nya itu yang kita coba inilah, kita jangan sampai ibarat pas proses development ada yang mati gitu kan. Kalau misalkan lagi development gitu bukan gue yang dibonceng dong, kan tahu mati dong gue, gitu kan, nggak lucu banget. Ya CEO-nya sedang mempraktekkan tapi dibonceng gitu. Nah itu tetap masih kalau misalkan untuk jualan teknologi masih jalan. Kalau motor kan memang karena kita considernya sebagai expensive toys, jadi kita nggak ada nyari orang beli banyak-banyak gitu. Kasarnya kita cuma jual teknologi masih jalan nih gitu kan, karena kan kita udah R&D anyway di sana. R&D anyway, dan partner kita yang di Korea yang memang manufacturer itu juga udah ngepatenin teknologinya gitu. Dan kita untungnya udah joint venture juga sama mereka gitu kan. Itu baru 2 tahun lalu itu si motor. Akhirnya lompat jualan ayam. Hampir jualan ayam. Nah ini gimana Max ceritanya Max? Nah itu kan sebenarnya balik lagi kan, industri satu lagi yang gue juga itu totally gue gak familiar lah. Kalau masak di dapur yang early 2000 itu kan memang karena perut lapar uang gak ada gitu, jadi kan masak gitu, jadi ada interest untuk masak gitu. Biarpun sekarang pun kalau misalkan istri lagi gimana, gue masak juga di rumah gitu kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba loncat bikin restoran terus operate restoran itu kan totally different beast. Wah gila itu bener. Dan gilanya gitu, mungkin nggak tahu yang lainnya, kita itu bikin dari zero tempatnya sampai jadi itu cuma 3 bulan plus. Itu sekacau itu gitu kan. Sampai branding, sampai desain, menu makanan. Desain branding segala macam itu masih personal lah. Terus kalau misalkan kayak interior segala macam, itu gue duluan bro yang buat bro. Gue bikin sampai udah sketch awalnya, baru gue minta rapihin di teman kita yang memang interior designer lah. Biar rapi lah ya. Kalau enggak si Domex cuma pakai iPad gitu di kamar-kamar tuh apa lagi nih. Nah itu gue sampai detik ini belum pernah absen lah kasarnya kantor gitu kan. Dari ngebangun, dari manjat plafon, dari nentuin cat, dari memilih bahan ina itu gitu. Itu yang gue implement tetap ilmu startupnya, dimana gue maunya seminimum expense gue, tapi
gainnya tuh mestinya beli multiplying lah gitu kan. Misalkan gue pikirin sampai ini lucu nih, kok temboknya nggak dicat, bukan artistik, menghemat budget jadinya semen expose gitu. Iya. Sama nih lantai kok nggak di tehel gitu, nggak di keramik gitu kan. Enggak lah, pakai epoksi, pabrik aja pakai epoksi berarti traktor lewat aja kayak aman gitu, hajar epoksi aja gitu kan. Kalau misalkan bocel atau apa juga cuma disiram ulang gitu kan. Jadi yang segitunya gue pikirin gitu. Sampai ibaratnya untuk yang tanaman-tanaman di island, kalau misalkan lihat di page Nori ada tuh di IG-nya, itu sampai pohon-pohonnya sendiri gitu. Itu gue udah bikin 3D-nya dulu bro, baru gue bikin orang suruh buatin gitu. Segitu faktor menghematnya, bukan menghemat sih, tetap karena kita ada partner dan ada investor juga di dalam, berarti kan banyak hal yang kita mesti pertanggungjawabkan gitu kan. Sekecil apapun itu mesti kita ada penjelasan ya, ada justifikasinya gitu. Sampai misalkan menu gitu, karena kita juga sama nih untuk develop menu, kita gandeng partner juga untuk develop. Mereka memang udah consulting buat beberapa F&B group juga. Nggak mau sotoy karena untuk that departments kan tetap mesti experts lah. Iya gitu kan. Tapi untuk misalkan menu apa-apa aja yang mesti develop, misalkan kayak price range segala macam, bentuk makanan segala macam itu tetap masih hands on gitu kan. Nah itu udah tuh mungkin ya 80% dari Nori masih 0 sampai detik ini itu masih involvementnya masih sangat keras banget gitu. Gitu kan, sampai bikin kaosnya sendiri gitu. Kasian banget nih. Nah, kan tadi lu mention kaos ya. Sebenarnya kan pas gua kesana banyak kan ya, ada kaos, ada photo booth, minumannya juga oke-oke, makanannya oke-oke, tempatnya bisa dipakai buat community. Nah itu emang udah di desain dari awal Max, emang kayak you do research, najemin untuk marketnya siapa atau gimana itu Max? Gini, ini biar nggak terlalu kelihatan kayak placement, nanti kita bayar nih. Kagak bener nih kagak kok. Nah, kalau itu tetap kan bukan karena gua udah kerja di kakao atau involved di industri itu, sampai motor pun di Korea, gua ngerti Lu ngerti industri Korea kagak nih bro sama sekali. Lu mau tanya yang kayak ini yang kita yang jatuh ini juga kan gue nggak tahu sebelumnya bandnya apa gitu kan. Fashion sana juga sama sekali gue nggak tahu gitu. Kosmetik skincare juga nggak tahu. Tapi karena udah ngerjain mau nggak mau kan akhirnya tahu gitu kan. Ketika semakin tahu ya udah semakin banyak nih yang kita researchin, dalam arti produk mana yang kira-kira efektif, atau ibaratnya brand mana yang kira-kira cocok dengan market Indonesia, yang jalan juga. Betul, kita sebelumnya kan di kakao juga pernah masukin beberapa brand, atau di partner kita juga pernah masukin beberapa brand. Nah brand Korea itu regardless kita di sini udah jualan udah bagus lah, salesnya bagus, tiba-tiba di sana pabriknya tutup atau brand tutup Jack. Kan ngehe gitu kan, kayak elah stoknya masih banyak nih, pabriknya tutup gitu kan. Nah yang kayak gitu kita mesti hati-hati banget gitu. Sama nih ketika kita punya fashion brand di Nore atau aksesoris atau apa yang kita datang dari Korea, ya itu lo balik lagi, gue memang meng-overabuse title gue dulu di Korea gitu kan. Di sini kan kita rakyat jelata kan, naik ojol kan, berdebu gitu. Di sana kan tetap wah Sanjang Nim nih, big boss gitu kan. Ya udahlah kita overabuse gitu kan. Nah itu yang kita coba overabuse, dalam arti cari the right partners juga untuk fashion segala macam. Tapi gue karena gue lihat ada loophole-nya itu apa untuk fashion di sana itu ada 4 musim. 2 musimnya dingin. Berarti ada 2 musim yang panasnya, itu nggak banyak pakai nih setelah mereka masuk musim dingin. Orang Korea itu mereka itu total population cuma 30 juta plus lah, dan sangat picky. Picky dalam arti fashion, kalau misalnya lo tahu juga beberapa brand yang skena di Indonesia banyak pakai. Di sana kenapa pakai nama Perancis rata-rata, ya kan bahasa ini gitu. Nah sama kayak Acme de la Vie, terus Marie McCready segala macam, itu artinya cuma apa ya, kalau nggak salah kemarin Monday Tuesday apa kan ngehe gitu kan. Nah karena memang di sana rada picky, untuk bangga negaranya bangga itu iya, tapi untuk brand enggak banget gitu. Jadi yang beli rata-rata cuma orang Indonesia lagi gitu. Iya, makanya ketika di sini tiba-tiba mau wabah banyak brand, orang di sini pun nggak tahu itu brand Korea bro. Gitu. Nah sama nih, pas kita kesana karena kita bilang kita punya 280 juta loh, brand yang laku sekarang ini loh, gue mau dong gitu jadi principal lu atau apa di Indonesia gitu. Tapi gue maunya harganya harga HPP ya,
Oke, boleh. Beberapa memang quite resistant lah. Oke. Siapa nih bocil nih kan? Minta HPP. Iya gitu, minta HPP lagi kan. Ada brand yang kita partneran, yang official partner. Itu namanya Frey. Itu dari satu shareholders kita memang dari YG-nya langsung, salah satu artisnya. Itu kita megang eksklusif untuk Indonesia gitu kan. Jadi kita juga punya rights untuk produksi, untuk lihat apa yang market lebih efektif, terus kita bisa coba advice untuk develop produknya. Nah tapi brand yang lain orang suka bingung, anjing nih orang kok bisa murah gitu. Ya karena gue fair-fairan bro. Iya. Terus yang ngehenya itu misalkan beli tempat gue gitu ya, gue minta ini dong bukti pembelian. Si anjing emang gue just tip gitu. Kan kita nggak just tip kan, kita kan tetap under paperwork segala macam, ada import dan lain-lain gitu. Karena agreementnya sebagai prinsipal gitu kan. Gue masukin bisa dikit dan bisa pilih mana aja, karena kan balik lagi di sana jadi dead stock. In the end lu nggak bakal bisa jual anyway, jadi mendingan daripada lu jadi dead stock. Dan Indonesia kan nggak peduli dengan season ya, kasarnya mau season lu panas pakai sweater aja tuh. Iya, mau pakai sweater aja kan. Mau gambar bayi yang itu bayi-bayi yang di print juga tetap udah 2 tahun sebelumnya tetap pakai Jack gitu. Makanya gue ada bargainingnya di sana gitu. Jadi banyak brand kita, beberapa brand kita itu yang memang gue bisa pas dijual langsung by default gue langsung diskon 30%, gue masih cuan seriusan. Masih cuan ya, bayangin karena gue dapetnya HPP. Import gue paling cuma nambah 30.000 50.000 per item. Karena kan kita importnya by ini kan freight, pakai by ini kan kapal gitu kan. Lebih murah gitu. Jadi memang cost gue nggak gitu besar dan gue nggak ada bayar in advance juga ke mereka. Jadi mungkin setelah barang nyampe jual per quarter selama baru gue bayar. Jadi cost yang operation gue pun nggak berat gitu. Nggak beli putus. Masanya lumayan lama ya. Asli gitu. Nah tarik balik yang tadi lu mention dikit ya Max. Tadi tuh lu sempat mention kayak pas lu building Nore ini tuh kebawa si startupnya nih untuk lu kayak berhemat lalu ekonomi lu. Iya banget. Nah ada part apa lagi gak Max? Soalnya gue setuju nih, di dunia startup itu kan beda ya sama kayak di dunia konvensional bisnis gitu. Lu bisa sebutin gak Max, kira-kira tuh part yang ngebedain tuh apa sih, bikin akhirnya mentality kita tuh ketika kita nyemplung di dunia startups sama industrinya, terus akhirnya kita balik lagi ke brick and mortar bisnis atau konvensional bisnis, apa yang bisa di carry on tuh? Nah macam-macam ya, dari ya pastinya kan untuk develop produk itu kita benar-benar kalau kayak startup kan validasi solutionnya mesti solid sekali gitu kan. Itu kan kayak kasarnya bisa lu develop kelamaan beta terus kan. Betul. Never ending beta test. Beta test. Nah sama di kita gitu. Ketika kita develop menu apa, yang kita pikirin tetap ego tetap harus set aside ya. Apalagi untuk F&B, apalagi untuk makanan. Bukan karena kita suka makanan asin, akhirnya kita taste budnya dilatih untuk serving customer by default asin atau ibarat pedesnya. Kita ikutin selera gue gitu. Iya kagak gitu. Nah, itu kan iya gitu. Udah gitu dari hiring sama tuh yang gua hire bukan karena pengalamannya dia. Jadi ada nih misalkan kayak masuk misalkan dari kayak OB lah, misalkan kayak steward kalau misalnya sini, kalau kita di sana kan bilangnya kitchen hand, tukang cuci piring segala macam. Itu dia bisa ke dapur juga sekarang gitu. Dalam arti bisa kerjaan dapur, udah bisa masuk ke kitchen. Jadi banyak hal yang dari hiring juga kita juga prosesnya lebih ini aja, lebih dalam arti ya lu kalau misalnya fit in ya lu survive di sini, kalau enggak ya bye bye gitu. Hire faster gitu kan. Sama misalkan bumbu makanan atau bahan baku makanan itu satu mesti bisa diimplement ke 3 menu. Jadi gue nggak mau tuh misalkan yang satu cuma bisa dipakai di satu menu doang, gue nggak mau tuh. Jadi nggak ada. Rata-rata minimum itu 3. Jadi gitu. Bisa streamline semua gitu kan. Sama nih misalkan kayak tok gitu kan, yang rice cake gitu. Rice cake bisa di kanan kiri gitu. Misalkan kayak flournya gitu, misalkan kayak tepung segala macam, itu bisa dijadiin hotdog, bisa jadiin ayam goreng, topungnya bisa nggak bisa Pak. beda. Nah kayak gitu. Terus misalkan untuk operation side, gue udah bilang gitu, kalian dalam arti kalian tuh timnya gitu, kalian itu punya efektif waktu gue di sini intens itu 3 bulan pertama. Di situ kalian bisa berantem sepuas mungkin, kalian bisa kasar gelut lah di situ ya. Dan gue tuh mungkin salah satu yang nekat.
nggak punya pengetahuan running F&B business, launch-nya ketika puasa gitu. Itu kayak suicidal banget gitu. Karena apa? Puasa itu paling scary, bro. Ketika orang datang 100 orang langsung penuh jebret gitu ya. Itu juga hangry semua yang datang tuh. Wah gila gitu. Itu dengan kondisi emosional yang kacau, perut lapar, maunya langsung pesen nongol di meja magical gitu kan. Jadi sama nih, gue bilang ke teman-teman di Nore, nggak ada ya yang ngelihat Google review itu urusan owner kasarnya gitu kan. Karena jangan sampai mereka kena mental gitu. Bilang wah makanannya nggak enak, makanannya apa nih segala macam. Ya kita sinkronisasi belum gitu. Dan Domex nyemplungin langsung di lubang api gitu kan. Kan susah nih dari kasir ke kitchen ke waiter gitu kan prosesnya. Jadi proses berantem atau ibarat ayamnya mentah di awal kan banyak tuh. Wah ayamnya gini segala macam, atau ibarat wah nih gini. Gue bilang udah tenang aja, itu urusan gua gitu. Nanti kita betulin. Selama 3 bulan ini kita benerin semua gitu. Dari sistemnya, dari operation segala macam kita benerin. Sekarang udah mulai mulus nih. Sekarang yang lucu komentarnya apa? Kopinya nggak manis, atau ibarat kimchinya asem. Si anjing. Kan emang begitu. Gimana? Kopi nggak manis. Ibu salah pesan makan atau salah masuk restoran. Jadi kayak gitu-gitu lebih banyak gitu. Terus setiap misalkan member di Nore itu punya KPI-nya masing-masing. Biarpun kitchen hand atau steward tukang cuci piringnya, operation lemari manajemen udah pasti punya. Dan kita mungkin nggak tahu ya. Gue nggak ini newbie yang jump ke F&B jadi mengkategorinya sama gitu. Mungkin kita doang yang pakai sistem kayak startup, bro. Ada Trello-nya, ada chat-nya yang jelas gitu kan. Structure-nya mesti jelas. Dalam arti nggak boleh misalkan ada tagihan apa, loncat langsung ke gue sebenarnya bisa kan. Pak, ini ada ini nih. Minta approval. Gue bilang enggak. Lu ke finance dulu, nanti dia akan request, baru tetap update-nya mesti lu upload di Trello gitu kan. Tidak kayak lu taruh kertas, nanti tinggal approval orang finance, enggak gitu gitu. Nah, jadi banyak hal yang gue coba implement di situ. Kalau misalkan teman-teman yang lain mungkin satu restoran bisa kayak 70, bisa 80. Kita 25 orang, Pak. Oke, gue get it. Jadi lu membawa kultur si agile-nya iya, kolaboratifnya iya, efisiensinya juga iya. Betul. Makanya lu gak harus sampai 70 tapi jalan terus. Padahal during puasa launchingnya. During puasa 25 itu 25 plus lah, mungkin sekarang 28 lah. Itu udah termasuk floor, udah termasuk kitchen segala macam. Efisien itu. Parah, Pak. Makanya gue bilang on daily-nya itu gue cuma mesti cari sekian juta lah gitu. Jadi OPEX gue sangat efektif sekali. Oke, fix cost lu tuh fix cost gue bagus gitu. Sama kita tetap ya si startup banget nih yang ngeliatin data gitu. Economics kan. Ya kan. Iya kan, kita lihat trafficnya segala macam, harinya, jamnya. Itu di situ gue juga coba ajar manajer kita untuk ngatur formasi di floornya. Kayak berapa orang dibutuhin, yang seniornya di hari apa. Nah sampai segitu kompleksnya. Jadi ada data analitiknya juga sama ya. Ini ayam kan dulu mentah gitu kan. Misalkan gorengnya berapa menit, prosesnya berapa menit. Biar nggak ada yang mentah lagi. Sekarang udah nggak ada, udah zero nih komplainan mentah gitu kan. Mentah atau masih merah padahal itu pigment gitu kan, bukan darah gitu. Pas itu pun kita sekarang double fry, kita hitung waktunya segala macam. Jadi banyak hal yang kita ya inilah kita coba mengstartupkan F&B gitu. Jadi lucu lah di kantor tuh kayak keren ya. Apaan sih nih? Berarti benar-benar ngaruh banget ya sebenarnya background startup kita, mentality, cara kerja, etos kerja segala macam bisa dibawa kemanapun ya sebenarnya ya. Betul. Jadi efisien tadi. Betul. Makanya gue bilang yang selalu gue takut-takutin teman-teman di Nore itu selalu gue bilang gini, owner aja bisa dipecat, gue bilang gitu kan. Exactly. Lu gue punya partner gitu. Exactly. Gue bisa dipecat, apalagi lu gitu. Apalagi kalian ini kalau salah kan. Apalagi kalau salah. Karena gue selalu bilang, zaman gue startup lebih lucu lagi, bro. Di belakang gue itu selalu ada foto staff gue sama family-nya di frame-frame-nya. Belakang lu? Belakang ini ya, kan ada wall gitu segala macam. Oke. Karena gue bilang apa? Kalau lu fail, lu cuma fail yang di satu frame. Kalau gue fail company-nya, yang gue failin the whole frame gitu kan. Itu yang bikin scary AF gitu kan. Jadi biar mereka get the idea. Sama nih di Nore gue bilang kan, kalau misalkan lu kerjanya ngaco, ya udah paling lu cuma gue pecat gitu kan. Jadi lu work for the company.
Tapi kalau gue work for you gitu kan. Iya. Dalam arti apa? Gue kalau misalkan nggak kerja benar, nggak bisa bayar gaji. Iya. Sesimpel itu. Iya benar. Iya kan? If the company fail under my responsibilities, Iya, kena. kalian Kalian yang kena keras ya. gitu, yang kena. Jadi kalau gue bilang, lu kerja benar buat company. Kalau gue kerja buat lu gitu. Makanya kenapa? Lu mau sepinter apapun, tapi lu nggak bakal bisa kasarnya grind se-hustle kayak gue gitu kan. Gue jam berapa, kayak hari apa gitu. Gue baru pulang dari mana, pagi-pagi gue udah nongol di pick kemarin kan, gitu kan, udah kayak segitunya gitu. Lu nggak bisa outgrind gue di kerjaan beginian gitu. Makanya teman-teman gue bilang di Nore, gue bilang udah gitu, nggak usah yang muluk-muluk. Gue bilang, lu umur berapa? Ketika gue ada nih yang kasusnya dapat OB umur sangat muda sekali. Dan kita kan tahu ya, dan sok-sokan ada HRD, padahal gua sama orang finance dong nih. Pas kita decide gajinya kan kita lihat juga kan capabilities dia untuk pengalaman segala macam, tetap kita measure di situ. Gitu. Pas kita tahu, terus dia baru mau melahirkan, anjir Jack, pening pala gua. Karena anjing mana cukup anjing ini lu apa gaji lu gitu. Itu gua sampai bilang ke kitchen, tolong maksudnya orang jangan cuma stuck di OB. Karena beberapa orang yang daftar, misalkan terakhir nih yang di hire, makanya gue sebut OB terus. Karena ini proses yang paling terakhir gitu. Pas kita hire open hiring buat OB, ada yang mau lamar 30 something, gue tolak. Karena ketika lu udah 30 something masih dengan posisi yang sama, something wrong with you. Something going on itu. Iya. Karena sama masih muda, ya udah. Gue selalu bilang ke teman-teman gue yang lain atau ibarat pas gue lagi ada speaker di kampus-kampus, pas masih muda gue bilang udah do as stupid as inilah as often as possible gitu. Lu buat hal bodoh, lu mabok segala macam, lu puas-puasin hal bodoh dalam arti 20 sampai 25 lah, boleh lah. Mentok 25 ya? 25 kayaknya gue. Itu mesti ada gini. Explore. Do you remember that time gitu kan? Kalau enggak ada cerita. Gak ada tuh. Anjing ya, untung kita hidup ya, mesti ada cerita itu gitu. Tapi the rest ya udah, lu mesti grind, mesti hustle up kayak orang gila. Iya gitu benar, kan. setuju. Nah, driver lu Max untuk keep grinding, keep hustling gitu. Apaan Max? Maksudnya lu dapat fuelsnya dari mana? Gak ada Jack kayaknya. Gue memang nggak bisa lah mobil jalan nggak ada bensinnya Max. Pasti. Iya, kan? Kasarnya gini, ketika lu masih bujangan segala macam, lu masih nggak ada tanggungan lah ya. Tapi ketika lu udah sekarang berkeluarga, nih, gue sampai bilang ketika gue kawin sama istri gue, terus punya anak, gue bilang, I would rather anak gue nggak kenalin gue umur 1 sampai 5 daripada ketika dia mau kuliah gue nggak punya duitnya. Ngerti sih? Gue mendingan dibilang bad father segala macam, setidaknya ketika dia mau minta something, ya udah, gitu kan, kita masih bisa gitu. Nah, gimana jadi berarti tadi I would rather anak gue nggak kenalin gue nih 1 sampai 5 gitu kan? Iya kan ada ibunya bagi gue kan. Tapi kan untuk bapak ya gue mendingan kerja dari pagi sampai pagi gitu. Itu logic gue ya. Kasarnya gini, I would rather fucking tired daripada ibaratnya fucking broke gitu. Yes. Itu yang karena kan take notes guys tuh. Take notes. Itu yang kasarnya gue nggak mau punya kasarnya ceritanya kayak gini. Aduh, if only ya gue gini-gini pas kemarin ya. Kayak if only ya kemarin gue ambil ini ya. Regardless nanti outcome-nya salah. Setidaknya gue cobain, setidaknya gue kerjain sama ya. Makanya kalau lo lihat nih dari yang tahun awal segala macam nggak ada yang sama bro gitu. Iya benar. Karena gue nggak ada tuh dalam arti gue nggak mau gue nggak ngerti ini, gue nggak peduli gitu. Gue masih bisa belajar, gue bisa cari tahu. Dan ketika gue udah jadi bosnya, gue cari orang yang ngerti. Betul. Gitu. Jadi kasarnya kalau misalkan ya pokoknya nih disclaimer nih, kata-kata gue bukan yang keluar quotes yang nanti kalian bisa quotein kata Domex gitu. Enggak, gue nggak sepinter itu. Balik lagi ketika lu jadi bos, lu kan masih hire orang yang lebih pintar dari lu buat ngerjain kerjaan lu. Kalau misalkan lu masih paling pintar dari semua timnya, berarti kan lu tim yang salah nih gitu kan. Nah, sama aja kayak gitu. Jadi ibaratnya banyak hal yang gue mungkin kalau powertrain di badan gue itu juga nggak ada gitu, nggak ada yang spesifik. Gue cuma nggak mau menyesal, gue cuma nggak mau kasarnya anjingnya gue end up di sini lagi. Tapi looking back kalau kita tarik SN lu, ayo Max kita balik lagi, lu di umur 20 gitu ya. Wah gila, itu udah fakta banget ya. Udah banyak kan tadi lu banyak Seven udah check mark semua. Iya, udah grit, udah adultery, udah apa itu dosa udah, besar gitu. Nah tarik balik ke 20 tetap ada something yang lu regret atau enggak ada something yang I wish I can do it better atau enggak do it again enggak? Enggak. Itu bagi gue part of journey gitu. Jadi enggak boleh ada ketika gue udah cobain terus gagal gitu. Enggak, karena gue balik lagi
mindset gue tetap if I have to fail, then I will fall forward. Setidaknya gue nggak jatuh ke belakang. Berarti kalau ke belakang nggak ada yang gue jadiin as a lesson. Nah itu bisa jadi quotes buat thumbnail lah. Kayaknya itu ada di buku mana yang gue lupa. Jadi kayak gitu. Karena jangan sampai ya itu kan, the highest price itu price of regrets. Yes. Ketika kita udah jadi vegetable nih di amit-amit gitu ya, amit-amit gitu di rumah sakit udah nggak berdaya, apalagi terus kita nggak punya uang untuk berobat segala macam, itu kayak price of regrets itu yang lu nggak bisa take it back atau lu repeat gitu. Dan lu so far nggak ada? So far nggak ada Jack, makanya gue 45 bentuknya kayak gini. Kemarin anjing tuh gue pas lagi sama teman-teman ya sama bapak-bapak gitu. Lihat gue lu kayak bocah. Umur gue jadiin tebak-tebakan sama ini tuh, sama instrukturnya. Pak sini Pak. Umur dia berapa umur? Sialan. Ya karena gue untuk that mindset dalam arti untuk stres, gue mungkin salah satu yang cukup baik ngehandle stres gue pribadi gitu. Is it naturally atau ada proses yang lu lewatin? Harus ada proses. Sampai lu bisa se-strong ini, Max. Harus ada proses. Untuk near death experience di ya berantem lah, apalah kejadian-kejadian bodoh. Literal nih ternyata near death. Iya, ini bener bro. Gila bro. Ketika lu janjian mau berantem sama orang cuma bawa satu mobil, yang datang lawan lu 20 mobil. Ya mati dah. Nah itu kasarnya ya that part itu sebagai journey gitu kan. Makanya gue bilang kayak nggak ada deh. Ketika gue misalkan datang pas gue pulang dari Australia ke sini for good pun, gue nggak regret karena gue bilang kan, gue udah have a really good life di Australia gitu kan, segitu enaknya gitu. Kerjaanku udah enak, beberapa facilities gue juga udah beyond gitu kan. Mobil udah bagus ya. Gila lu, ABG bukan gila, sini lu kan. Nah tapi ketika gue pulang dan akhirnya bokap gue juga meninggal, dan gue udah tahu bokap gue pasti akan meninggal di saat itu gitu kan. Dan gue pas mendarat pun nggak keluar sama sekali dari rumah sakit selama 2 minggu. Jadi gue nemenin bokap gitu. Dan itu gue nggak ada sense of regrets karena gue udah bilang ke bokap kan koma sampai meninggal kan. Gue bilang udah tenang, gue di sini, I will take care my mom gitu kan. Nggak usah ada yang khawatir gitu. Gue ada 2 kakak, ada 1 adik, gue bilang gitu kan. Nggak usah khawatir gitu. I promise I will take care all this thing myself gitu kan. Jadi nggak ada Jack sampai proses itu. Pas bokap gue meninggal pun gue tidak yang menangis meraung-raung karena gue udah tahu kan bokap gue udah nih his journey end here gitu kan. Dalam arti dia udah usaha segila mungkin anaknya sebadung ini pun mudah-mudahan nggak malu-maluin ya. Udah sampai segitunya ya udah gitu. My time to take over this journey gitu kan. Sampai detik ini, makanya gue bilang gue gagal di mana, bikin startup gagal kan. Tapi kan semua ada proses gagalnya kan. Ketika gue bikin healthcare gagalnya gini. Ketika gue bilang dating platform gagalnya begini. Tinder pernah kalah sama gue Jack. Tapi kan tetap semua journey ada. Ada yang salah hiring, ada yang nggak benar untuk cari research marketnya. Udah ready atau enggak. Nah itu kan banyak journey yang gue bilang anjing kecepetan lagi gue bikinnya. Momentum marketnya. Gitu kan. Produknya salah. Nah jadi nggak ada, semuanya tuh fall forward gitu. Jadi nggak ada lah. 100% semuanya fall forward atau ada experience yang lu nggak fall forward, Max? Enggak, gue tetap masih Daredevil dari zaman dulu ya, biarpun udah berkeluarga sama itu ya. Tapi banyak measurement yang karena gue udah long the years, pasti kan banyak yang lu udah motor kasar lu tahu nih how to do this and that gitu kan. Jadi obstacle A, I know how to handle this. Obstacle B, gue ngerti gini. Kan dari COVID udah kagak terima gaji, Jack. Emang lu pikir gue jaga lilin ya malam gitu ya? Emang lu pikir ada warisan kagak, Jack gitu kan? Tapi kan beberapa obstacle gitu kita we manage to pass it anyway gitu kan. Anak gue gak pernah kelaparan, anak gue masih tetap sekolah dan kuliah. Anak gue umur 22, Jack. Anak lu 22? Iya, si bapak ini. Tapi during the journey, Max, lu sempet kan dari multiple experience dan eksperimen dan risk itu segala macam, nggak pernah nyentuh rock bottom sama sekali. Rock bottom iya pasti lah. Tapi once you hit rock bottom, the only way is up, right? Iya, rock bottom emang kalau kita korelasiin ke material deh, sempet sampai semiskin apa ya? Aduh, kalau miskin mah zaman dulu ya. Ini se-fucked up itu. Gue pernah se-fucked up dalam hari 1 Indomie gue bagi 2 buat 2 hari, Jack. Anjir, ini umur berapa nih?
early young careers ya gitu kan. Ya kan ketika lu lulus kan langsung di stop uang jajan kan sama. Iya itu dia. Gimana nih gue masih ada apartemen lagi, masih ada rumah lagi. Kan akhirnya udah lu learn how to survive anyway. Gue pernah tidur di sofa orang yang sampai detik ini pun gue masih utang budi, itu gue sampai 2 bulan. Dan gue nggak pernah mau minta uang ke temen pas di Australia. Jadi ya udah gue learn how to survive. Pernah jadi graphic designer terus datangin imigrasi terus ditangkap lagi, masukin ini lagi. Kayak gitu-gitu. Jadi hit rock bottom udah pasti ada lah fase itu. Tapi kan yang gue tidak terima itu giving up-nya itu nggak pernah ada. Gue bukan mau promising atau coba jadi penjual ini ya seminar tuh. Gue nggak jualan buku bro. Gue nggak jualan itu gitu. Tapi selalu ya sama lah. Kita pernah ketemu pertama kali 2010-an ya. Itu kan sama kan. Yang gue coba deliver di keynotes-nya tentang failure. Failure tuh udah sohib Jack, udah inilah, udah homie gitu kan. Tapi ya itu gitu. Itu yang benar-benar gue merasa ya kalau kita nggak coba atau kita nggak gagal, belum tentu kita juga sampai ke titik yang kita expect gitu. Iya. Gue masih nggak kebayang sih Max. Maksudnya kan banyak ya, faktanya juga pasti fakta banget. Kalau lu disuruh sebut satu deh gitu ya, atributnya harus punya apa Max sebagai manusia untuk bisa setahan banting gitu Max? Aduh shit susah banget tuh. Yang pasti ya lu sama ya kita nyetir mobil gitu kan. There's a reason, ini bukan quotes Domex lagi jadi jangan dipakai. Ada alasan kaca spion itu lebih kecil daripada kaca depan. Berarti apa? Ketika lu nyetir ya lu nggak bisa fokus ke belakang. Lu tahu di belakang ada apa, tapi bukan jadi main focus lu gitu kan. Udah lewat gitu ya. If you're focusing on dwelling, you focusing on stress dan and problems that will you get gitu kan. Tapi ketika lu fokus on moving forward, ya hopefully ya itu yang kita dapat. Things will be moving forward gitu ya. Iya, kalau bapak kan punya secret of universe, susah. Kalau kita kan nyangkulnya ekstra gitu kan. The only different gitu kan, the only different ya udah. Ya lu mesti hustle hardnya kayak orang gila gitu. Kalau misalkan lu bukan start as a wealthy family dan hopefully your generation will be the first gara-gara lu gitu kan. Kalau misalkan orang gak ada yang tahu first name lu, setidaknya orang inget nama belakang lu udah deh. Gitu deh, sama aja gitu. Nah ngebalance outnya gimana Max? Untuk tidak asin lu ngelihatnya depan terus tapi tidak terlalu optimistik sampai akhirnya lu lemah tidak ngelihat serangan dari belakang. Nah itu ada Gimana? Nih, jangan pinteran dong. Gimana kita ngeliat depan banget nih ya. Tapi at the same time tuh jangan lengah juga gitu loh Max. Simple. Takutnya kan terlalu melihat, terlalu ke bawah angin ke atas, kebantingnya makin sakit gitu kan. Sakit pak. Atau enggak lu beloknya terlalu tajam disenggol mobil samping. Betul. Yang penting kita tahu nih. Sama aja sebelum mau daki gunung kita tahu kan. Peaknya kita mau daki itu kan. Caranya gimana kita nggak tahu kan. Bisa aja kan kita ke atasnya dibopong juga gitu. Berarti kita udah nggak bisa jalan atau dengan kondisi yang tidak mampu gimana tetap ada helpernya. Nah that sort of things boleh dibilang ya jangan terlalu, ya itu gue bilang jangan terlalu ngeliat ke belakang atau ibarat jangan terlalu banyak worry-nya. Sama ini gue bukan yang makan sehat atau gimana gitu kan, tapi gue mungkin by far orang yang jarang sakit kayaknya. Hopefully jangan ini sakit lagi. Tapi enggak bro, mungkin yang karena otak gue juga tidak diisi dengan hal-hal bodoh kayak gitu. Karena gue selalu bilang gitu, stres itu the worst enemy yang bisa come up dengan penyakit, dengan emotion gimana segala macam. Itu nggak ada obatnya gitu kan. Ya mungkin karena gue tidak fokus dengan stres, tapi gue udahlah ya. Sama ini, misalkan kayak problems berikutnya di F&B apa, ya udah gue selalu bilang kemarin baru recently banget ke staff gue, lah itu masih nanti deh yang buat pameran gitu, ngapain lu pusingin sekarang? Yang lu sekarang ya yang sekarang lu pikirin, jangan kejauhan gitu. Yang tadi kan pertanyaan lu misalkan kejauhan segala macam, karena gue bilang ke gue pun sama ke misalkan ke tim, ya kasarnya ya lu focusing yang memang manageable dulu nih, jangan kejauhan. Lu udah mau stressin sekarang. Satu, ketika lu kelar nih, yang problem lu kelarin, yang di depan lu kelarin, terus lu mau apa? Iya. Ngerti sih? Kan belum nyampe juga. Ngapain lu fokus ibaratnya nancepin bendera di puncak gunung ketika lu juga belum sampai gunung? Nancepnya gimana ya? Gimana ya? Padahal lu kagak ada journey ke sana masih harus nanjak dulu. Iya gitu kan. Segitunya. Nah tadi udah banyak Max pengalaman lah, fucked up moment segala macem.
I believe pasti ada yang nge-reach lu Ah. untuk kayak tukar pikiran lah atau enggak minta di mentor lah segala macem. Lu ada plan gak sih kayak untuk pass this on gitu kayak experience lu ini? Gini, Hmm. biasanya memang gue setahun sekali itu Hmm. selalu ada protege project. Oke. Itu yang personal project lah, dalam arti Hmm. gue mau buktiin semua orang bisa selama dia memang mau gitu. Jadi Oke. biasanya ada yang tag along gue, meeting segala macam. Ah. Setahun sebelumnya itu anak gue pribadi itu jadi project kelinci percobaan tuh yang dimana kemana pun mau ikut dia ikut. Oh dulu kan biasanya staff atau siapa yang memang akhirnya mereka bilang, gue mau ikut dong. Ya udah, dan gue tidak pernah dalam arti ketika lu jadi protege gue di hadir di meeting, lu nggak boleh ikut berpartisipate atau lu nggak boleh discuss atau nggak boleh ngomong, nggak pernah. Sama gue encourage anak gue juga, udah lu ngomong aja, segoblok apapun ide lu, nanti kan ada bapaknya. Atau sama aja kan misalkan gue bawa orang lain, gue bilang udah nggak apa-apa, setidaknya lu ngetes juga gitu, Betul, argumen betul, lu bisa valid atau enggak, kita nggak tahu gitu kan. Hmm. Jadi hal-hal kayak gitu pun gue coba implement juga gitu. Banyak lah kayak gitu-gitu. Rada susah juga misalnya ini gitu, mau terlalu focusing dengan lain-lain. Tapi kalau misalnya speaker kan banyak kan gue diundang gitu kan. Terakhir juga ada tuh yang dari Kemendikbud gitu. Dari yang pernah dibayar pakai makanan Yes. kotak, hampir kesebut brand. Nasi kotak. Terus pas di kampus swasta juga undang, terus kasih uang di amplopin gitu. Pas gue liat nggak usah kali ya, kan gue jadiin Blitz Pizza aja, kita makan-makan bareng-bareng aja. Di situ lu bisa tukar pikiran bebas gitu kan, freely. Jadi sama nih ketika gue mentoring segala macam, there's no stupid question, adanya stupid answer gitu kan. Jadi lu mau nanya hal bodoh pun, ya please do gitu. Daripada lu mangkel atau apa, sama itu susah. Kayak 2 tahun lalu gue di Korea 4 bulan plus gitu kan, pas develop motor itu gue banyak yang by Zoom call gue tetap mentoring. Itu gue lagi naik kereta, naik bus segala macam, gue masih mentoring Jack. Dan mentoringnya Kemendikbud gitu kan, one on one gitu. Enggak ada kelasnya. Oke. Tapi gue tetap commit. Sama yang gue bilang, kalau misalkan lu diem, udah pasti gue kick out. Makanya gue mesti minta admin roles di Zoom-nya. Dan gitu kalau misalnya gue tahu ada yang nggak aktif, nggak mau berdiskusi, langsung gue kick out tendang. aja. Karena gue bilang ngapain lu di sini? Lu better do something else dibanding lu di sini cuma duduk quietly, nggak participate atau nggak mau discuss apa-apa. Gue justru nggak mau. Biasa gue kick out. Nah, jadi jangan kasarnya jangan waste our time lah. Yes, betul. Gitu. Nah, calon mungkin ini bisa apply ke yang lain juga sih. Calon menteesnya nih, orang yang pengen lu ajar. Tadi ada beberapa juga sih kayak tim yang pengen lu hire atau nggak partner yang pengen lu partnership. Nah, biasa lu kalau ngeliat kayak gitu tuh kayak kita nih partnership ya. Kita kan partnership. Yang lu lihat apa Max biasanya? Oke, tadi lu bilang banyak kan lebih dari sisi manusianya, behavior, interestnya apa, hobinya apa. Betul. Green flagnya apa yang lu cari biasanya? Nggak ada Jack ya, karena lu balik lagi, lu baru tahu. Insting dong. Udah guts aja. Curang loh. Insting lu kenceng. Enggak susah kalau itu kenceng. Enggak, kalau itu gini, lu akan tahu asli orangnya ketika lu berantem sama orangnya. Udah sesimpel itu. On surface pasti semua akan bagus gitu, semua akan jaga image, semua apalagi on papers kan itu bangsat lagi kan. Makanya gue paling nggak suka pertanyaan HRD itu yang terlalu on the rate 1 to 10 sebelah pak ahlinya lu Photoshop gitu. Iya gitu kan, kayak ibaratnya lu sebelumnya ngerjain apa, gimana lu handle ini, nanti jawabannya apa, klise gitu kan. Iya gue great work in the team, gue love challenge, gue open for critics segala macam, itu templates gitu kan. Ya itu gue nggak mau ketika gue interview, jangan sampai interview setengah jam, ya interview gitu kan. Setengah jam terus hasilnya pun lu nggak tahu ini orangnya siapa. Better off gue tanya misalkan lu berkeluarga belum, anak lu berapa gitu kan. On weekend lu biasanya, kalau weekend itu biasanya lu ngapain, di situ akan kelihatan. Kalau dia make up story pun dia akan kelihatan. Cara ngetes orang bohong, lu mundurin ceritanya. Misalkan dari A, B, C, D, nah lu bilang yaudah dari D lu suruh mundur lagi nih. Nah, nanti nggak konsisten, nggak konsisten. Karena berarti kan dia coba make up story on that specific ini time gitu kan. Green flag rada susah karena atributnya banyak ya. Matriksnya banyak. Attitude lah, cara dia berkomunikasi lah segala macam. Paling red flag deh.
Yang gue kalau yang kayak gini enggak deh gitu. Oh udah simple. Kalau misalkan gue tanya apa dan dia nggak terlalu antusias buat jawab atau dia terlalu Iya ini sih. banyak ya. Ini gue Iya tidak sih. membilang Iya sih. generasi zaman sekarang terutama ya, yang baru kena apapun lo langsung minta healing teh kucing gitu kan. Zaman dulu gila digebuk dulu iya lo. Asli. Sama kan, kalau Iya. lu digebuk guru lu pulang digebuk lagi sama bapak Digebuk lu gitu kan. lagi, Kalau iya. sekarang bapak ibunya langsung ke sekolah minta gebuk gurunya kan. Tapi kalau misalnya gue balik lagi, sebenarnya willingness lu beneran mau kerja itu ada atau enggak gitu. Kalau dia udah kayak aduh iya deh pak, terserah bapak deh. Misalkan expected salary berapa, aduh pak nggak ngerti gini-gini, ya lu nggak fit for the job gitu. Sesimpel itu gitu. Dia itulah pokoknya mesti klik dulu. Iya. Kalau sekarang kan kita ada contekan kan. Iya. Energinya harus sama ini. Sama. Wah ini susah nih. Susah nih. Kayak gitu. Oke. Journey banyak, pengalaman banyak, entrepreneurship titik-titiknya different categories, different sector juga absurd, banyak ya, absurd. Tapi kalau kita bisa kategori sukses nih Max, kayak kan orang beda-beda, pasti beda-beda lah. Kalau pertanyaan klise sukses menurut Domex apa gitu kan? Enggak, tapi kriteria I'm feeling successful gitu. Itu tuh di fase atau di kondisi seperti apa buat lu Max? Nah, sukses juga matriksnya atau cara memvalidasinya kan banyak sekali. Iya. Sukses ketika gua udah dari Nore, dari tanahnya masih rata misalkan atau gedungnya masih belum ternovate, udah jadi, udah bisa serving, itu udah sukses menurut gua. Jadi sukses juga sama, ada scale-nya. Sampai mana lu mau menerima itu sebagai yes, gitu. Gue udah sampai nih. Pas bilang udah sampai, masih ada lagi. Jadi kayak gitu-gitu gue tidak pernah mengkategorikan this phase udah sukses atau enggak gitu kan. Karena ketika lu udah sukses berarti kan lu udah reach, udah selesai. Iya. Terus ngapain lagi gue ya? Iya, berarti kan challenge-nya udah gak ada. Makanya itu pun gue tidak pernah menaruh satu titik di mana gue udah ini gitu. Karena sukses atau enggaknya, once this whatever inside this stop beating gitu kan. Pas udah stop beating, lu udah sampai mana gitu. Nah itu yang lu masih bilang gue udah I'm glad udah reach this far gitu kan. Atau ibaratnya I'm happy my family is now nggak menderita lah ya. Yang the sort of things yang I suppose fase yang kasarnya inilah puasnya di situ gitu. Kalau misalkan punya uang segala macam itu kan matriksnya banyak lagi. Bagi orang punya 1 juta udah wealth enough gitu. Betul. Ada yang misalkan 1 M, tapi 1 M, wah funky juga nih 100 M nih. Gitu sih kayak nggak capek, gitu. Nggak capek lu gitu kan. Makanya ketika sukses lu taruh satuannya di capital atau di wealth, I suppose tuh kayak dan what's next ketika udah nyampe sana ya. Iya. What's nextnya tuh juga bingung gitu. Karena balik lagi si bodoh ini gitu kan have the luxury kenal banyak conglomerate. Yang lucu gitu kan conglomerate dalam old money dengan new money, apalagi dengan era internet gitu kan. We have all the access, we have all the luxury untuk belajar a lot of things gitu ya. Misalkan ada yang kaya mendadak dari kripto, ada yang kaya mendadak dari apa gitu kan. Tiba-tiba ada juga yang nyuci duitnya atau apa gitu kan. Old money itu lucu ya. Belum tentu dia pakai RM. Ada yang pakai Casio. Richard Mille by the way guys. Ada yang pakai Casio cek. Ya. Lu tahu kan handphone gue kan sebelumnya Access. Gue pakai more than 5 years gitu kan. Karena gue bilang handphone itu cuma sebagai tools gue buat membantu kerjaan gue. Ketika gue udah punya F&B, gue mesti punya foto buat gue upload di sosmed. Berarti gue butuh yang bisa mensupport. Dan kalau lihat kan gue bilang gue nggak pernah pakai casing gitu. Dari Access pun nggak pernah gitu kan. Karena gue baru ganti kalau memang handphone gue udah hancur gitu, nggak bisa pakai. Nah, yang gue pelajarin gitu ya, conglomerate dalam arti ini benar-benar yang top 10 richest person lah di Indonesia pun very very humble person gitu. Yang petakilan justru yang baru-baru. Itu dia tuh. Gue bilang anjing, kayak bedanya kok gini gitu kan. Makanya kalau lu lihat gitu, gue tetap pakai celana pendek dan sandal jepit. Gue bilang sandal jepit Balenciaga gitu, padahal dari gigit-gigit kelinci gitu kan. Sejelek itu, karena gue bilang mereka aja kayak gitu, masa gue mau kayak gini gitu, ngerti gak sih? Bisa nggak beli itu? Bisa kayaknya, tapi it's a choice. Benar-benar dua-duanya tuh ya OKB, orang kayak baru sama orang kayak beneran, ya kan? Sama kan, lu tahu kan, gue punya brand fashion yang gue bilang Frey itu, gitu kan, yang dipakai sama Jenny segala macam.
gue nggak pakai Jack. Gue nggak pakai on daily basis. Ini baju sablonan gitu. Celana juga cuma off the rack yang gue beli, bukan yang branded. Yeah. Last 2 questions nih sebelum gue ke pertanyaan terakhir. Ini Nore udah akan lu tarik. Oke. Ini long game-nya gue nih. Long game. Atau it's a very long game, long term game-nya lu, atau ada next lagi Max mau apa? Enggak. Mau ngapain lu? Nore it's not a F&B business. Gue selalu emphasize itu ke siapapun yang gue kenalan atau apa. Karena perbedaan Nore dengan mungkin F&B business yang lain, mereka fokusnya udah dengan bisnisnya, dengan serving makanan dan minuman. Nore it's not. Nore is a hub atau ekosistem. Di dalamnya kita punya retail, kita punya nanti akan develop IP sendiri, kita bisa nge-cater kebutuhan misalkan brand untuk pakai artis Korea. Kita lagi handling untuk satu legendary status artis Korea di Korea di sana yang kasar kita mau sebagai agentnya, sebagai agent loh, bro, itu lebih geblek banget gitu kan. Jadi sama nih, di dalamnya itu kita banyak yang kita spin off. Tadi misalkan kita kan nggak pernah tahu sih ayam gorengnya bisa segitu enaknya gitu. Sesukses sampai, itu ya. Bro, gue beneran gue I kid you not gitu ya. Gue mesen up to now kayak 2 kali. Yang gue mesen beneran gue mesen buat gue makan. Banyakan gue. Iya, the rest itu gue beneran cobainnya orang. Cobain gitu kan. Emang segitu enaknya gitu. Kayak enggak apa mungkin ya itu terlalu bias gitu. Karena pas dari fase development segala macam kan gue tetap nyobain. Tapi untuk mesen gue nggak pernah, baru 2 kali. Nah ayam goreng pun akan kita spin off, akan punya brand sendiri. Nanti kita punya talent berarti kita jualan apa? Jualan dancernya udah punya kita sekarang, jualan DJ-nya kita punya, jualan lead-nya kita udah punya. Itu kan yang community butuh. Dalam arti kalau misalnya die hard fans K-pop atau K-drama atau K-culture in general itu kan simple kan, fashion, music, lifestyle, dan ibaratnya apa, food. Udah yang penting 4 itu gue punya, bisa gue spin off. Lu mau pakai artis mana, yaudah gue bisa bantuin. Biasanya kalau misalkan brand mau pakai artis Korea, dia ke agency ke broker, baru ke agent di sana. Layernya banyak tuh. Layernya banyak. Ended up lu pasti bayarnya agency 15%, nanti ada 15% dan 15%. Lu bayar pasti mahal sekali. Nah gue enggak, gue langsung direct, udah lu mau artis yang mana gitu, lu mana gitu, gue kontakin. Bahkan ibaratnya pas lagi Zoom call pun kan juga banyak yang ya brand sendiri, gue boleh ikutan ya? Gak usah ngomong bahasa Korea ini, lu gak ngerti, daripada mangap-mangap doang lu kayak orang gila gitu kan. Nah yang kayak gitu pun kita spin off. Jadi Nore itu mungkin cuma akan jadi nama holding in the end. The rest nanti kan kita bilang, minuman kita enak juga ya, ternyata si Omija kita enak banget. Retailkan saja gitu kan ya. Kita retailin. Jadi kasarnya banyak hal yang kita coba leverage dari apa yang kita punya sekarang. Jadi kita nggak tahu nih end goal akan di mana, tapi mungkin nih salah satu Domex Saga yang kasarnya udah gue absorb semua, all the knowledge and whatnot gitu ya, yang gue taruh semua ego gue di sini. Dan gue selalu bilang gitu kan ke tim juga, gue butuh banyak bantuan dari kalian semua. Karena in the end kalau misalkan gue spin off, gue gak mungkin hire orang baru. Better off gue taruh orang yang memang currently udah existing. Gue coba naikin responsibility-nya aja. Betul. Ngapain gue hire baru gitu kan? Hiring from inside. Iya, hiring from inside itu much better dibanding lu hiring from DNA-nya kan akan beda. Ulang gitu. Lagi DNA-nya, cocok apa enggak. Ulang lagi segala macam. Nah, makanya Nore is not F&B brand sih gue bilang. Itu akan kita spin off untuk banyak bisnis. Untuk holding yang berpayungkan anything Korean ya. Korean ya, udah deh punya Korean hype, Korean train lagi gila-gilaan gini. Hajar semua. Lu mau bikin visa kita jadi visa ya. Atau ini SIM handphone. Aduh gila deh. Panjang tuh Max. Experience banyak. Cerita banyak, semua scenes sudah terlewati segala macam. Umur juga sudah tidak muda kan Max? Gak muda men, 45 men. Shit. Last question deh Max, balik lagi ke lu. In what scenario Max, kayak you feel ini saatnya I'll be die in peace, atau enggak ini saatnya not die in peace deh, ini saatnya gue udahlah lay low, pensiun. Enggak, tuh pensiun tuh itu Nggak, kepuasan on your life journey itu apa Max? Ada gak? Gini, kalau mati ya itu kapan pun bisa gitu kan. Tapi kan kalau misalkan dalam arti
Oke, tarik lah it's lu, okay lah. lu gua kasih deh Max 95 gitu Max. Misalnya 95 gitu. Terus Aduh, gua at what feeling of Hmm. points lu ngerasa sudah gitu. Ada gak? Dulu kan rencananya Betul. ketika money is just numbers gitu kan, zaman Australia kan. Pensiun 40 funky juga nih. Iya. Anjing 40 tambah banyak kerjaan. Banyak. Ambisi only tambah banyak. one of the thing that I do on daily basis gitu kan. Inquiry masuk banyak banget gitu. Request lu minta ini, minta itu, atau ibaratnya Max kerjaan ini yuk. Aduh, gila banyak banget gitu kan. Tapi kan bukan berarti aduh enggak deh. Kalau sekarang mungkin 3 bulan pertama itu gue bilang, gue tutup toko dulu ya, gue nggak mau ada fokus di tempat lain, gue mau fokus di Nore, ya kan. Tapi sama tuh ke tim juga tahu, kalian cuma punya 3 bulan di mana kalian bisa ketemu gue almost every single day. Gitu ya. The rest gue mungkin akan bagi badan lagi ke tempat lain, tapi kan tetap 24 jam itu 24 jam bagi gue. Ketika gue bisa fill 24 jam, 20 jam pun gue akan isi. Hari ini ya pun kan gue pagi meeting, nanti abis ini meeting, abis itu sampai malam gue di Serpong juga ada meeting, gitu. Jadi gue gabrukin ke satu gitu kan. Tapi kalau misalnya in what phase gue happily to say nggak ada kayaknya deh. Nggak ada. Itu argumen fiktif di cerita gue gitu. Dulu sih mungkin punya lah ya, tapi kalau sekarang sih enggak lah ya. Sekarang kasarnya gini, mau kapan aja, butuh gue gitu kasarnya gitu kan. Kayaknya anak gue oke lah, dia udah internship, everyone have their own journey anyway. Amit-amit gue dipanggil sekarang pun kasarnya ya my wife will find his way juga buat do all that things gitu. Karena gue bilang di keluarga pun tidak dilatih untuk jadi banyak gitu. Anak gue bukan anak jadi lontong gitu ya. Yang millennials yang manja gimana. On daily basis misalkan di kerja atau apa tetap naik bis, naik MRT, naik Gojek. Bapaknya kan begitu soalnya susah juga kan. Kayak kemarin gue ke lu jalan kaki pulang kan. Jalan kaki gue. Misalkan kayak gue kemarin ke Depok gitu ya, belajar bikin pizza gitu kan. Naik kereta KRL bro. Ya. Karena bagi gue ngapain gue mau naik mobil 1 jam lebih atau ini. Orang dari warung gue dari Nore cuma 30 menit gitu kan. Jadi kasarnya worried atau stress atau ibaratnya focusing on stress, ya stress what will you get gitu. Makanya kalau misalnya untuk kapan udah happy atau apa nggak ada sih kayaknya deh. Oke. Kayaknya hidupnya happy aja gitu. Gue on drugs on daily basis ya. Kayak gini padahal enggak sih bagi gue. Ya happy aja. Sebenarnya tadi dari gue summarize jawaban lo, kalau dari 2 pertanyaan tuh. Untuk yang kapan lo ngerasa happy atau enggak lo ngerasa udah cukup buat pensiun, sama yang sebelumnya sukses lah, yang soal sukses. Gue ngeliatnya sih kayak there's no such thing as finish line buat lo. Tapi kayaknya just enjoy the race gitu gak sih? Iya. Enjoy the ride aja. Tapi gue udah kenal lu juga lama kan. Lu pernah gak liat gue abis energi atau apa? Gak ada sih. Gak ada sih. Gue kita udah keluar kota, udah kemana juga kayaknya gak ada gitu. Gue sampai kayak kelihatan capek gitu. Sampai gue ada sakit pun gitu kan, gue tetap kayak udah gitu happy aja gitu. Jadi harusnya sih enggak lah ya. There's no reason at all buat orang juga untuk kayak terlalu meratapi nasib gitu. Yes, gitu. setuju. Ya kan it will be part of your storytelling in the future lah. Chapter aja kan. Chapter aja gitu. Mau nangis aja lah udah. Bener. Oke, cerita yang panjang sekali. Lompat-lompat kategori. Intinya kalau tadi gue bisa summarize buat audiens sih, just enjoy the ride. Finish line itu not a necessity ya. Beneran enjoy the journey, enjoy the ride. Domex everybody, thank you. Thank you.